itu ada gambar-gambar di tarbiyah itu seperti itu. Memang sederhana sekali, seperti SD Inggris. Fakultasnya juga hanya satu, ialah Fakultas Tarbiyah. Jurusannya dua, bahasa Arab dan pendidikan agama. Pendidikan agama dibagi-bagi lagi itu program studi. Dulu mahasiswanya juga tidak sebanyak ini. Saya ingat waktu itu saya memimpin pertama kali, yang mendaftar itu saya mau terima mahasiswa 400, yang daftar 350. Tetapi anehnya mahasiswa itu mengadakan bimbingan tes. Wah, nggak dibimbing saja sudah lulus semua. Aduh, ya Allah. Juga begitu, mahasiswa itu hanya dari Malang, dari Pasuruan, dari Blitar, dari Kediri. Kalau ada dari Madura itu dikira mahasiswa asing. Aduh, kasihan. Dikira Madura itu jauh. Nah, apalagi dosennya waktu itu. Dosennya itu hanya ada 43. Saya masih ingat itu, saya memimpin pertama kali dosennya 43. Itu pun sudah tua-tua, sudah sakit-sakitan, rematik, batuk. Aduh. Nah, 6 bulan kemudian meninggal 7. Coba. 6 bulan kemudian meninggal 7. Jadi waktu itu saya jadi rektor, setiap bulan itu memberikan sambutan pemberangkatan jenazah. Aduh, ya Allah. 43 tinggal 36. Jadi memang dulu sederhana sekali. Saya lalu kemudian waktu itu mempelajari siapa sih sesungguhnya perguruan tinggi Islam ini. Di sini ada Fakultas Tarbiyah, cabangnya Surabaya cabangnya Yogyakarta. Tetapi setelah saya lihat cita-cita para ulama dulu membangun perguruan tinggi Islam itu bagus sekali sebenarnya. Dibuatlah IAIN itu agar melahirkan ulama yang intelek yang ulama. Kan indah sekali. Kalau perguruan tinggi umum itu adalah intelek, pesantren itu adalah ulama, ini mau menggabungkan ulama yang intelek yang ulama. Lalu saya tambahi ulama intelek profesional yang ulama. Tujuan yang begitu bagus seperti itu, ternyata hasilnya malah justru tidak jelas. Lulusan IAIN itu disebut ulama kok begitu. Disuruh ngimami khotbah juga tidak mantap, gitu kan. Bilangin intelektual kok juga tidak jelas. Karena itu tidak ulama dan juga tidak seperti apa? Ya seperti itu. Nah, itulah keadaannya waktu itu. Saya waktu itu lalu kemudian berkhayal, saya berimajinasi, saya lalu berpikir sesungguhnya seperti apa. Saya kok melihat tokoh-tokoh Indonesia yang terkenal itu, tokoh-tokoh Indonesia yang terkenal. Bolehlah saya misalnya menyebut, ada di Jogja itu Pak Sahirul Alim, ada Dr. Sahirul Alim. Itu orang fisika, tapi kok hafal Al-Quran, bisa menjelaskan Al-Quran dengan jelas. Di ITB itu saya lihat ada orang namanya Dr. Imaduddin Abdul Rahim. Itu kok jelas sekali dia itu ahli teknik, tetapi bisa paham Al-Quran.
Di Jogja itu juga ada namanya Profesor Syafi'i Ma'arif. Beliau itu adalah ahli filsafat pendidikan, tapi beliau itu bisa memahami Al-Quran, kitab kuning. Saya lalu kemudian juga lihat orang namanya Profesor Dawang Raharjo di Jakarta itu. Dia ahli ekonomi, tapi dia bisa paham Al-Quran. Bahkan bisa membuat itu jurnal Al-Quran. Saya juga kenal akrab sekali dulu dengan Gus Dur. Saya itu adalah juru ketiknya Gus Dur ketika Gus Dur mengajar di sini. Saya ini tukang ketiknya Gus Dur. Ketika Gus Dur mengajar di sini, Gus Dur itu dulu sekolahnya di Mesir, lalu kemudian pindah di Baghdad. Di Baghdad itu ada makam Syekh Abdul Qadir Jailani tadi disebut-sebut itu. Saya sudah pernah ke sana ziarah. Saya juga ziarah ke Imam Al-Ghazali itu. Belum lama ini saya ke Khurasan, ke tokoh-tokoh ulama terkenal di dunia ini. Saya lihat Gus Dur. Setelah pulang dari Baghdad itu, Gus Dur itu paham Al-Quran. Bahasa Arabnya luar biasa di samping bahasa-bahasa yang lain. Tapi beliau itu kalau sudah bicara ilmu-ilmu sosial dan politik, itu bisa mengalahkan yang ngaku pakar-pakar itu. Dan lain-lain yang saya lihat itu banyak sekali. Nah, mungkin lalu saya katakan, mungkin yang dimaksud para ulama mendirikan IAIN itu adalah untuk melahirkan orang seperti Sahibul Alim, seperti Syekh Abdul Rahim itu Imaduddin Abdul Rahim, seperti Gus Dur, seperti Syafi'i Ma'arif, seperti yang lain-lain itu. Kalau seperti itu, maka jangan hanya sekolah tinggi, jangan hanya fakultas, harus dirubah menjadi universitas. Bagaimana bisa melahirkan seorang doktor teknik seperti Imaduddin kalau di sini tidak ada fakultas teknik? Bagaimana bisa melahirkan orang seperti Dawang Raharjo kalau di sini tidak ada fakultas ekonomi? Bagaimana bisa melahirkan orang seperti Syafi'i Ma'arif kalau di sini tidak ada fakultas pendidikan? Bagaimana bisa mengeluarkan seperti Gus Dur kalau di sini tidak ada fakultas ilmu sosial dan politik, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah maka harus dirubah sekolah ini jadi universitas. Karena itu di Indonesia ini yang mengusulkan pertama kali berubah dari IAIN atau sekolah tinggi jadi universitas itu adalah saya. Hanya lalu kemudian ditiru oleh Jakarta, sama-sama mengusulkan di sini sekolah tinggi diusulkan jadi universitas, Jakarta dari IAIN jadi UNSAS. Ternyata waktu itu pemerintah karena perguruan tinggi di sini kecil, maka yang disetujui dulu adalah Jakarta. Karena itulah Jakarta berubah tahun 2002. Di sini berubah tahun 2004. Itu ceritanya adalah seperti itu. Tapi gedung-gedungnya itu seperti SD Impres. Dulu juga tidak ada yang namanya masjid begini, tidak ada. Yang namanya pondok mahat itu dulu juga tidak ada. Pemerintah tidak akan mungkin membuatkan masjid. Pemerintah juga tidak akan mungkin membuatkan mahat. Maka saya harus cari, itu Pak Dokter Musaki itu tahu. Saya harus cari ke sana kemari tahun 2000, tahun 1998, masanya reformasi, negara ribut, tidak punya uang. Saya lalu kemudian mobil saya jual. Untuk modal itu mobil saya jual.
mobil pribadi. Saya lalu kemudian untuk bangun apa? Kalau gaji saya tidak cukup, tapi kalau tidak dimulai dari pemimpinnya, maka juga tidak jadi. Maka selama 16 tahun saya memimpin kampus di sini, saya tidak pernah mengambil gaji rektor pulang. Sebelum saya jadi rektor, saya punya mobil. Setelah saya jadi rektor, malah saya tidak punya mobil. Boleh punya mobil kecil, hadiah itu kredit, sekarang belum. Tetapi bagi saya tidak apa-apa. Berjuang itu memang harus dengan jiwa, harus dengan raga, harus dengan uang, hal itu punya. Sesungguhnya saya bercerita begini ini tidak begitu suka, nanti saya kira terlalu sombong. Tetapi saya ingin ngajak kalian, ayolah kita perbaiki Indonesia ini. Ayolah kita perbaiki pendidikan Islam yang di Indonesia ini. Ayolah kita perbaiki ekonominya, kita perbaiki politiknya, kita perbaiki sosialnya, kita perbaiki semua saja. Dan saya yakin kita ini bisa. Kalau orang seperti kalian itu yang saya gambarkan, saya ingin sesungguhnya kalian lulus dari UIN malam ini. Itu seperti orang yang saya contohkan tadi. Seperti Imaduddin Abdul Rahim, Dr. Imaduddin Abdul Rahim, penggerak kehidupan Islam di IPB. Saya ingin sampean itu seperti Profesor Dawam Raharjo, ekonomi tetapi dia ngerti Al-Quran. Saya ingin kalian itu seperti Sahibul Alim di Yogyakarta itu orang fisika tetapi. Nah, setelah saya tanya-tanya orang seperti Gus Dur, Dawam, Sahibul Alim, Imaduddin Abdul Rahim, dan seperti itu, pendidikannya seperti apa? Ternyata pendidikannya itu mereka kuliah di UI, mereka kuliah di ITB, Sahibul Alim kuliah di Gajah Mada, tapi sorenya itu mondok gitu. Mereka itu belajar di pesantren sekaligus belajar di universitas sekaligus di pesantren. Tetapi orang-orang yang saya sebutkan itu sekolah double itu hanya karena maunya sendiri, tidak ada yang nyuruh. Maka lalu di malam ini saya bentuk universitas, di dalamnya ada pesantren universitas, agar kalian itu seperti Profesor Imaduddin Abdul Rahim, agar kalian itu seperti Gus Dur, agar kalian itu seperti Safi Ma'arif, agar kalian itu seperti Profesor Dawam Raharjo dan lain-lain. Nah, kalau sekarang itu belum, memang sampean itu masih 1 tahun. Tetapi saya harapkan ini adalah bekal untuk menjadi orang-orang seperti itu yang kira-kira 10-20 tahun ke depan adalah pemimpin-pemimpin bangsa ini. Itu mau saya itu seperti itu. Orang lalu kemudian bertanya-tanya, ini sekolah agama kok ada umum kok lalu agama? Lalu kemudian saya pelajari di Al-Quran itu ada kata-kata yang menurut saya indah itu, ialah ulul albab itu. Ulul albab itu adalah orang yang selalu banyak berzikir, ingat Allah, yang kurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tapi juga wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, selalu merenungkan, memikirkan penciptaan langit dan bumi,
atau belajar fisika, kimia, biologi, sosiologi dan seterusnya. Itulah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Masih ditambah lagi dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada sia-sia. Pertanyaannya bagaimana agar tidak sia-sia? Maka harus ada teknologi. Ada teknologi. Jadi ada filsafatnya sesungguhnya. Hanya saya kemarin kecewa banget kemarin ini. Hari Rebo atau Tuan Muzaki itu saya kecewa saya begini. Saya ini ditugasi oleh Pak Menteri Agama untuk mewawancarai calon-calon rektor di Indonesia. Jadi kalau dulu calon rektor itu dipilih oleh Senat. Sekarang Senat Universitas itu cuma menampung siapa yang mau dan memenuhi syarat. Lalu kemudian setelah mau dan memenuhi syarat dinilai oleh Senat, setelah itu dikirim berkas-berkasnya itu ke Jakarta. Nah di Jakarta perguruan tinggi Islam di Indonesia itu nanti diteliti, diseleksi oleh tim 7. Tim 7 itu adalah Pak Quraish Shihab. Lalu yang kedua Pak sampai itu mantan menteri itu Pak Nazaruddin Umar. Yang ketiga itu tim 7 itu saya Profesor Imam. Lalu kemudian ada Profesor Didin Afifuddin dari TV itu, ditambah Pak Dirjen, Pak Sekjen. Karena itu siapa saja yang kepingin menjadi rektor, mesti saya mewawancarai. Ketika saya mewawancarai Bapak Profesor ini kok maunya jadi calon rektor, itu ngerti nggak yang namanya Universitas Islam? Bangunan keilmuannya ngerti nggak? Tolong jelaskan pada saya. Ternyata banyak calon rektor itu tidak paham. Dia bilang, ya kalau integrasi ilmu agama umum itu ya harus selektif. Mungkin psikologi dan ekonominya itu bisa dikaitkan dengan agama. Tapi kan yang kan sulit. Mestinya kalau rektor itu dijelasin oleh santri-santri ma'had. Kalau si Mas Faisal itu bisa jelaskan. Ustaz Faisal. Faisal. Profesor Faisal. Oh, amin. Barakallah. Kalau Profesor Faisal bisa, kalian semua juga harusnya Bisa. Amin ya Allah. Amin. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa sampean itu bisa sesungguhnya. Karena sudah berkali-kali menjelaskan, mendengarkan penjelasan saya ini. Saya menjelaskan itu hanya untuk mengingatkan kembali. Dan saya nyebut begini ini, saya berharap Anda sesungguhnya sudah lebih ngerti dari orang-orang para calon-calon pemimpin yang hanya kepingin saja tapi tidak punya bekal. Saya yakin sampai itu saatnya nanti kalau kebetulan ada S2, S3 menjadi dosen di sini, suatu ketika juga akan menjadi rektor di sini. Sama dengan saya. Saya waktu kuliah saya dulu juga begitu kok. Saya waktu masih kuliah juga bilang, kampus kok begini. Mudah-mudahan saya nanti bisa lulus, saya menjadi pemimpin di sini, tarombak kampus ini. Dan ternyata akhirnya saya bisa lulus dan saya juga bisa merombak ini. Makanya kalau yang duduk di hadapan saya ini lalu kemudian terinspirasi, kalau Profesor Imam bisa merombak, aku pun juga bisa. Wah, seharusnya kan begitu. Tadi Pak Muzaki, tadi kan hari ini kan tanggal 2 Mei. 2 Mei. Lalu Jawa Pos itu punya program
untuk para profesor pengajar. Saya tadi mengajar di SD, ngajar di Kota Lama, SD di Kota Lama sana. SD kelas 4, kelas 3, kelas 4, kelas 5 saya ajari. Tadi saya ajari kelas SD, kelas 4, kelas 5. Saya tanya, saya ini biasanya ngajar orang gede-gede, kali ini saya ngajar anak-anak kelas 3, kelas 4, kelas 5. Tapi ini saya sudah profesor anak-anak. Coba angkat tangan, siapa yang kelak kepingin jadi profesor? Ternyata angkat tangan semua. Oh, kalau gitu teman saya juga banyak di sini. Jadi saya juga jadi profesor, dia baru berkeinginan jadi profesor. Tapi bagus sekali, gitu kan? Tapi itu bagus sekali. Anak-anak kecil-kecil sudah kepingin untuk menjadi profesor. Bagus sekali. Lalu kemudian siangnya setelah ngajar kita bertemu para profesor, ada 17 orang yang diterjunkan menjadi guru SD. Tadi saya ceritakan pengalaman saya kepada Pak Muzaki. Saya katakan bahwa hari ini saya dihibur oleh para siswa SD. Begitu datang, lalu pada salaman sama tepuk tangan. Selamat datang Profesor Imam. Ternyata, tapi ini harus menjadi bahan perjuangan ini. Jangan lalu kemudian hanya bahan tertawaan. Bahan perjuangan. Saya ngajar SD, tadi saya katakan, ngajar SD itu lebih enak. Gembira, hati tenang. Kenapa? Karena yang diajar itu jujur. Kenapa jujur? Karena masih SD. Rupanya itu dalam soal-soal kejujuran, itu makin rendah, itu makin pinter dalam hal jujur. PAUD itu tidak bisa bohong. TK itu juga tidak bisa bohong. Tapi kalau sudah SD itu sudah mulai. SMP bohongnya sudah bertambah, tingkat bohongnya tingkat. SMP tingkat, SMA tingkat, S1 sudah mulai kaya kebohongan. Apalagi yang namanya S2 dan S3. Karena itu yang paling pintar bohong adalah yang S3. Coba sama teliti apa betul atau tidak? Mulai dari PAUD, kemudian lalu TK, lalu SD, makin tinggi itu makin pintar bohong. Nah ini sesungguhnya satu problem besar yang harusnya kita atasi. Kenapa kita itu lalu kemudian bohong? Mungkin karena salah mendidiknya, tak bilang begitu. Tadi sudah saya jelaskan, mungkin mendidiknya itu keliru. Inilah lalu kemudian juga perlu ada perombakan tentang pendidikan. Harus ada perombakan tentang pendidikan. Bagaimana kalau mendidiknya saja keliru, akhirnya lalu kemudian pintar berbohong? Kenapa keliru? Karena yang diperkuat itu adalah akalnya, pikirannya, kecerdasannya. Tatkala akalnya kuat, maka lalu suka ngakali. Jadi kalau yang diperkuat itu adalah akalnya, maka sukanya adalah akal-akalan. Ngakali, setelah pinter lalu kemudian diteri. Sekolah biayanya mahal-mahal kok hanya belajar ngakali, miteri, akal-akalan yang ada di sini. Karena itu kalau kita itu lagi bingung, lagi sumpek, lagi susah, lagi judek, tangan ini tidak usah dilatih, maka langsung yang dipegang adalah sini. Aku kok bingung.
aku kok sumpet, aku kok judek. Jarang lalu bilang aku kok sumpet. Ini keliru. Mestinya yang diperbaiki adalah di sini. Aku sing sabar, aku sing ikhlas, aku sing mengerti, aku sing. Ya ini mestinya. Mestinya itu yang dididik itu adalah yang ada di sini. Sementara banyak hal yang dididik itu yang di sini. Kelirunya itu di situ. Nah, biasanya yang dididik sini ini adalah kalau yang dididik itu tinggal di mahat, dekat dengan masjid, dengan para ulama, banyak sholawat, itu adalah pendidikan di sini. Kalau di sini beres, maka semuanya itu beres. Semuanya itu beres. Tapi kalau di sini, maka ini sesungguhnya alat. Kita seringkali mengatakan kita ini punya telinga. Aku punya telinga. Aku punya mata. Aku punya hidung. Aku punya mulut. Aku punya otak. Aku punya tangan. Aku punya kaki. Tidak pernah ditanyakan siapa sih sesungguhnya aku itu siapa. Aku itu. Aku inilah sesungguhnya pusat penggerak yang ada di dalam dada kita masing-masing. Di dalam Al-Quran disebut aku itu adalah roh. Roh itulah. Tadi saya bilang sama si Pak Musaki ada roh di dalam ini ada roh. Roh inilah sesungguhnya yang seharusnya dididik. Pemilik rumah itu adalah roh. Yang nama telinga itu dengan roh maka bisa mendengar. Dengan adanya roh maka lalu mata bisa melihat. Dengan adanya roh maka lalu otak itu bisa berpikir. Jadi otak ini membantu sesungguhnya. Yang punya rumah itu adalah yang ada di roh di hati ini. Mestinya yang dididik itu pemilik rumah, bukan pembantunya. Kelirunya itu yang dididik itu adalah pembantunya. Karena itu kalau para tokoh-tokoh di Indonesia ini lalu kemudian perilakunya seperti itu, bahkan suka ngakali, suka akal-akalan, maka ke depan ini harus dirubah. Jangan orang mencari hasil pendidikan keliru menurut saya. Yang tidak keliru itu ya ulul albab. Yang ditiupkan oleh Allah itu di masing-masing kita pada ketika kita itu berusia 4 bulan 10 hari itu ditiupkan roh di sini. Hanya lalu roh itu masuk di badan kita ini. Di badan kita ini namanya insani ini terdiri atas tanah. Badan kita ini air, api, udara. Yang ciri-ciri khasnya itu ya seperti bahan itu. Ciri khas tanah, ciri khas air, ciri khas api, dan angin itu ada pada roh yang titipan Allah, kepercayaan Allah yang namanya iman itu berada di sini. Karena itu lalu kemudian roh ini tidak terdidik, selalu berhadapan dengan hawa nafsu, maka yang bagus-bagus begini ini maka harus dididik lewat dekat masjid dengan mahat itu agar roh kita ini bisa mengalahkan hawa nafsu yang itu tercermin daripada insan, ciri-ciri insan manusia badan raga ini. Tadi saya ceritakan sama Pak Musafir, kita ini terdiri dari jasmani dan rohani ya. Yang dimulai dari jasmani, setelah usia 4 bulan 10 hari lalu ditiup roh. Nanti menjadi kehidupan seperti kita ini. Nanti pada saatnya umur tertentu kita harus kembali. Saya bilang gitu sama Pak Musafir. Karena itulah kalau ada orang meninggal lalu Pak Mutim itu
mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya seringkali kita ini tidak kritis bahwa kita itu milik Allah, suatu ketika nanti kembali. Kita tidak pernah tanya kembali kemana. Tentu jasmaninya kembali ke kuburan, ke tanah. Dan tatkala kembali ke tanah tidak pernah tersesat. Kenapa tidak tersesat? Jangan dipikul. Kalaupun tersesat, maka yang tersesat itu yang salah adalah yang mikul itu. Kok kebangetan membawa jenazah saja keliru. Maka lalu saya katakan, tidak akan tersesat jasadnya, tapi rohnya ini bisa jadi tersesat kalau kita tidak berlatih. Rohnya ini yang akan tersesat kalau tidak berlatih. Rojiun itu kemana? Ya kembali dari asalnya roh di mana? Di Baitullah itu. Karena itu kita harus latihan untuk kembali. Latihan untuk kembali caranya lewat apa? Lewat sholat. Karena itu sholat kita harus menghadap ke Baitullah. Menghadap ke Baitullah tidak cukup menghadap, tetapi hati kita ini, roh kita ini ketika kita Allahu Akbar harus ada di Baitullah. Roh kita, jasad kita di sini, roh kita itu di Baitullah sana. Kalau roh kita tidak di Baitullah, begitu Allahu Akbar, maka lalu ingatan kita di mall, ingatan kita lalu di pasar, ingatan lalu sholat kok lalu kemudian di pasar. Ingatan kita ini harus di Masjidil Haram, di dalamnya itu ada Ka'bah, di dalam Ka'bah itu Baitullah. Di situ berkumpullah para ruh, para anbiya, para nabi, para rasul yang jumlahnya 124.313 itu. 124.113. Nah, 313. Kita mesti menghadap ke sana agar sholat kita ini khusyuk. Maka lalu saya katakan kepada Pak Muzaki bahwa wa makana sholatuhum indal baiti apa illa muha'ad wa tasdid faduku adaba bima kuntum takfurun. Jadi sholat kita itu harus di sana. Kalau lalu hati kita tidak di sana, roh kita tidak di sana, maka sholat kita itu hanya bagaikan apa itu namanya, bersiul-siul atau melambai-lambai. Kayaknya itu saya telepon HP sama Pak Muzaki, tapi Pak Muzaki ternyata tidak memperhatikan saya. Kayaknya kita itu nyambung pada Allah, tapi ternyata sambil kita itu di mall dan di mana-mana. Maka itu ada bagaimana butuh yang begini ini tadi saya sampaikan kepada Pak Muzaki. Latihan kembali itu lewat sholat. Selain sholat juga lewat umroh dan haji. Makanya ketika haji itu harus tawaf. Sama dengan ibu saya di kampung, kalau beli ayam, maka dari pasar itu agar tidak pergi kemana-mana, diputar-putar di sokok, ya putar-putar itu. Akhirnya ayamnya tidak pergi. Kita juga begitu, agar lalu bisa tahan di Baitullah, maka kita diputar-putar pakai tawaf. Tidak saja putar-putar, tak bilang sama Pak Muzaki, kita juga harus daftar menjadi warga Baitullah. Caranya gimana? Caranya di situ ada Hajar Aswad, lalu kemudian kita cium. Kalau kita mencium Hajar Aswad itulah maka wajah kita ini terekam di Baitullah ini. Sehingga nanti kalau kembali ini rumah saya, ini rumah saya. Buktinya apa? Buktinya itu coba gambar wajah saja sih. Karena itu kalau itu tidak bisa nyium Hajar Aswad, maka lalu kemudian pakai fingerprint. Bismillah Allahumma. Fingerprint. Maka lalu kita ini dicatat di
Nah, itulah visi. Kita ini dengan begitu lalu menjadi selamat sesungguhnya itu. Kita itu menjadi selamat. Ini yang begini ini penting menurut saya harus dipahami oleh kita. Tetapi lebih dari itu saya ingin kalian ini nanti memperjuangkan lembaga pendidikan Islam, kehidupan umat Islam di Indonesia ini yang masih punya problem besar sekali. Problemnya itu apa? Banyak sekali. Pendidikannya harus diatasi. Kerukunannya itu juga masih harus diatasi. Tidak boleh lalu kemudian kita berpecah belah seperti halnya orang kafir kan gitu kan. Orang kafir itu selalu berpecah belah. Maka kita harus juga mempersatukan umat Islam seperti ini. Nah, tetapi saya ini dianggap pendahuluan. Tapi akhirnya itu nanti tidak begitu lama. Masa lalu Isra Mi'raj bersama Prof Imam kok tidak bicara Isra Mi'raj kan? Maka juga harus bicara Isra Mi'raj. Harus bicara tentang Isra Mi'raj walaupun sedikit. Begini cara bicara Isra Mi'raj. Nanti dibaca tadi kan itu kan apa namanya? Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu. Saya kira sampai sudah tahu. Tapi saya hanya ingin mengatakan barakna haulahu. Terus ayat ini linuriyahu min ayatina. Ini seringkali dilupakan. Linuriyahu min ayatina. Akan kami tunjukkan ayat-ayat Allah. Jadi ini Rasul. Kenapa ini penting? Saya ingin katakan begini secara singkat. Peristiwa Isra Mi'raj itu kapan? Isra Mi'raj itu kapan? 2 tahun sebelum hijrah. Karena itu Nabi Muhammad waktu itu di Mekah berapa lama? 13. Berapa tahun? 10 tahun, kalian katakan 10 tahun. Lalu kemudian Isra dan Mi'raj itu adalah 2 tahun sebelum hijrah. Karena itu selama 8 tahun Nabi sudah mendapatkan ayat-ayat suci Al-Quran sudah turun ketika waktu itu ayat-ayat tentang siapa sesungguhnya manusia itu, siapa sesungguhnya yang maha pencipta, siapa sesungguhnya malaikat, siapa sesungguhnya itu iblis. Siapa sih sesungguhnya, apa sih sesungguhnya zakat ini, kehidupan ini sesungguhnya seperti apa? Itu sudah dijelaskan selama lewat ayat-ayat Al-Quran selama 8 tahun ketika di Mekah. Karena itu ada ayat-ayat Makkiyah dan juga harus ada ayat-ayat Madaniyah. Saya lalu renungkan, kok proses ini seperti ketika sampai belajar itu. Sampai ketika semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 diajari tentang pengantar. Diajari bahasa Arab, diajari bahasa Inggris, yang ekonomi diajari pengantar ekonomi, yang teknik diajari ilmu alam. Lalu kemudian diperkenalkan ilmu sosial, yang psikologi juga begitu, pengantar psikologi ini, psikologi organisasi, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi anak-anak. Itu adalah sebelum Mi'raj. Selama 8 tahun. Tapi setelah 8 tahun lalu kemudian ada peristiwa Mi'raj. Untuk apa Mi'raj itu?
untuk linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan ayat. Kalau sampai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 diajari pengantar, maka pada saat semester 7 sampai nanti juga disuruh untuk mi'raj. Untuk apa? Untuk melihat ayat-ayat sendiri. Namanya penelitian. Nabi ketika itu selama 8 tahun sudah percaya bahwa itu benar. Ayat-ayat yang diterima, ayat-ayat Al-Quran yang diterima di Mekah itu benar. Wong itu disampaikan oleh malaikat Jibril kok benar. Tetapi walaupun itu sudah benar, Nabi diajak untuk mi'raj ke Sidratul Muntaha. Karena itu ketika mi'raj, Nabi lalu kemudian ditunjuki itu siapa. Oh, itu neraka, itu apa, itu surga, itu apa, peristiwa ini, peristiwa apa, ini peristiwa, ditunjukin semua. Linuriyahu min ayatina, ditunjukin semua. Bahkan setelah tahu komplit, baru lalu kemudian diperintah oleh Allah sendiri. Untuk apa? Untuk sholat kan? Setelah semua pada tahu dan yakin, ngerti, lalu dengan lihat sendiri, linuriyahu, yakin, lalu kemudian baru disuruh untuk sholat. Sholatnya berapa rakaat? Berapa kali? 50 kali katanya. Untung ada jasa baik yang namanya Musa. Ketika ketemu Musa ditanya, kamu di mana? Di kamar sholat berapa kali? 50 kali. Subhanallah. Tidak mampu, umatku tidak mampu. Jangankan umatku, umatku loh itu juga tidak mampu dulu. Balik ya. Akhirnya balik. Setelah balik lalu kemudian ngomong sama Allah. Kemudian dikasih diskon menjadi 45. Balik mana ketemu Musa? Apa tidak? Kurang tidak? Kurang 5 kali 5. Kurang bisa balik omongannya. Akhirnya bulan balik, kemudian tinggal. Ini juga begitu. Pada saat semester 1, 2, 3, 4, 5 itu, yang saya katakan tadi, diajari pengantar. Nanti sampai disuruh untuk penelitian sendiri, riset pendidikan, riset ekonomi, riset di laboratorium, riset psikologi. Maka setelah itu riset itu adalah linuriyahu, maka lalu kemudian disuruh tulis hasil riset jadi skripsi kalau S1, kalau S2 itu lalu jadi tesis, disertasi itu S3. Maka setelah mi'raj lewat penelitian, wis paham betul tentang ekonomi, wis paham betul psikologi, wis paham betul tentang kimia fisika dan seterusnya betul, maka lalu kemudian ada disuruh untuk membangun masyarakat. Sama dengan Nabi juga begitu. Setelah keluar lalu kemudian pindah ke Madinah, beliau lalu kemudian ditugasi untuk membangun masyarakat di Madinah, masyarakat Islam. Politiknya dibangun, sosialnya dibangun, pendidikannya dibangun, ekonominya dibangun juga. Apa tidak mengejutkan sekali kalau kita belajar ekonomi Rasulullah? Rasulullah itu membuka lahan pertanian di mana? Di Khaybar kan? Antara Madinah ke Khaybar itu jangan dikira dekat. Joyo Soko bukan begitu. Madinah Khaybar itu jaraknya adalah antara 300 sampai 400 kilo. Makanya itu sarjana ekonomi di sini ini kalau membangun ekonomi pertanian, ya jangan di Malang.
Ini memberikan inspirasi kalau kita ini membangun ekonomi, membuat perkebunan sawit, ya jangan lalu kemudian didinoyo tawat gede, tidak ada tanah. Sampai harus pergi ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, Sumatera, jauh. Kok jauh? Nabi itu 300 sampai 400 kilo. Kok sampai tidak mau pergi kemana-mana? Ini yang begini-begini ini harus dipelajari dari Isra Mi'raj seperti ini. Juga begitu. Saya dulu terangkan kepada si mahasiswa di sini ini. Kita ini umat Islam itu sudah maju. Kenapa itu tidak maju? Ya karena ketika berkiblat itu tidak sepenuhnya. Ketika kita berkiblat itu tidak sepenuhnya. Kita ini berkiblat ke Baitullah itu hanya tatkala kita sholat dan tatkala kita mati. Gitu kan? Kita berkiblat menghadap sana itu kan tatkala sholat dan tatkala mati. Sholat karena masjidnya kebetulan menghadap ke sana. Tatkala mati kita tidak menghadap, tapi dihadapkan. Kalau mati kan dihadapkan. Coba umpama kiblat kita itu semua kehidupan baik dalam sholat maupun di luar sholat ke Baitullah, kan luar biasa. Hanya kiblat kita itu tidak karu-karuan. Kalau sholat dan mati ke Baitullah, tetapi kalau kiblat kita ekonomi kemana coba? Ke Cina. Kiblat kita itu dalam hal membangun ekonomi ke Cina. Dalam membangun pendidikan kiblat kita itu kemana? Ke Amerika. Hukum kiblat kita kemana? Ke Belanda. Teknologi kiblat kita kemana? Ke Jepang dan Jerman. Coba, pendidikan kita ke Amerika, sosial kita ke Amerika, hukum ke Belanda, teknologi Jerman dan Jepang. Karena itu kalau kita nanti mati, lalu ditanya oleh malaikat, nabimu siapa? Muhammad. Kitabmu apa? Quran. Kiblatmu mana? Dulu. Yang kamu maksud kiblat apa? Kalau sholat kiblat saya adalah di Itulah Mekah. Tapi kalau ekonomi kiblat saya adalah Korea dan Cina. Kalau hukum kiblat saya Belanda. Teknologi kiblat saya adalah Jepang dan Jerman. Pendidikan kiblat saya ke Amerika. Mau apa kamu? Malaikat lalu kemudian bingung. Ini lucu. Coba umpama kamu itu kiblatmu itu ya ekonomi, ya politik, ya pendidikan, ya ekonomi, ya hukum, teknologi semua. Itulah ke Ka'bah. Maka luar biasa. Tapi kalau kita itu berkiblat semua hal itu ke Ka'bah, di Ka'bah itu ada apa? Kok Ka'bah itu juga hanya kayak begitu? Kita lupa seringkali. Di Ka'bah, di Baitullah itu selalu mengingatkan pada 4 orang yang begitu penting. 4 orang yang begitu penting dicintai oleh Allah itu siapa? 1 adalah Ibrahim, 2 adalah Ismail, 3 adalah Siti Hajar, dan 4 adalah Muhammad. Coba kamu pelajari 4 orang ini luar biasa. Anda mempelajari Ibrahim. Coba apa kelebihan Ibrahim? Adalah di dalam soal kepemimpinan dan manajemen masyarakat. Soal-soal kepemimpinan manajemen masyarakat itu yang hebat itu bukan Pak Harto, bukan Pak Jokowi, Ibrahim. Saya tidak pernah belajar pada Ibrahim. Coba betapa lalu Ismail ketaatannya kepada orang tua, ketaatannya kepada Allah. Coba sama pelajari tentang Siti Hajar. Luar biasa Siti Hajar ini. Siti Hajar itu dulu kan pembantu rumah tangganya Ibrahim. Ibrahim sudah punya istri namanya Sarah.
Dari Mesir lalu kemudian dibawa pergi ke Palestina. Bawa yang namanya Hajar ini pembantu dari kulit hitam lagi. Yang putih itu hanya giginya. Dan dia belum masuk agamanya Ibrahim. Diajak ke Palestina. Nyampe di Palestina, di perjalanan dari Mesir ke Palestina, dia belajar agama. Dan ternyata itu luar biasa. Sampai Siti Sarah itu kagum. Setiap malam di tempat tidurnya Siti Hajar itu selalu bersuara. Lalu kemudian diintip apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Ternyata beliau beribadah sholat malam. Sampai lalu hatinya Siti Hajar, Siti Sarah luluh. Akhirnya usul kepada Ibrahim, kita ini kan belum punya anak. Bagaimana kalau pembantu yang akan kita nikahi? Siapa tahu nanti kita punya anak dari si Hajar. Coba istrinya siapa yang berani usul supaya suami? Ya Allah. Tapi yang diusulkan itu istri dua itu bukan lalu bintang film seperti yang kemarin itu Putri Indonesia, bukan begitu. Pembantu yang lalu hitam. Karena itu usul dari istri yang tercinta maka dipenuhi. Maka lalu lahirlah yang namanya Ismail. Lahirlah yang namanya Ismail. Tetapi dasarnya perempuan, dasarnya laki-laki sama saja. Lebih dekat dengan istri yang punya anak daripada yang tidak punya anak. Akhirnya yang perempuan itu Siti Sarah cemburu, minta supaya Siti Hajar dipindah dari rumah itu, dibawalah ke Mekah. Setelah di sana ternyata oleh Ibrahim diletakkan di Mekah itu, di sekitar apa itu namanya Masjidil Haram. Lalu kemudian si Ibrahim pamit kembali ke Palestina. Lalu Siti Hajar tanya, hai Ibrahim, atas dasar pertimbangan akal apa kamu meninggalkan istrimu dan anakmu yang masih bayi itu? Kamu tidak ninggali makanan, minuman dan sebagainya. Lalu apa kata Ibrahim? Ini adalah perintah Allah. Apa yang dikatakan oleh Siti Hajar? Kalau itu perintah Allah, segera kamu tinggalkan saya dan anak. Lalu kemudian betul. Setelah itu lalu Ismail yang baju itu kehausan, kelaparan, lalu nangis. Kemudian si Hajar mulai dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, sofa ke marwah cari air. Dan ternyata di dekatnya telapak kakinya si Ismail keluar air yang sekarang disebut sebagai air Zam-Zam. Lalu kemudian lari-lari si Hajar dari sofa ke marwah, karena itu adalah mengikuti perintah Allah, dijadikan sebagai syariat untuk haji dan umroh. Haji dan umroh itu harus sa'i dari sofa ke marwah, marwah ke sofa selama 7 kali. Pertanyaannya adalah, kalau sampai itu haji dan umroh selalu dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, itu niru siapa sesungguhnya? Niru Siti Hajar. Jadi orang seluruh dunia yang pergi umroh dan haji itu sesungguhnya adalah niru Hajar. Siapa Hajar itu? Orang hitam yang jadi statusnya pembantu. Jadi kalau ada orang dari umrah haji lalu diciumi, ini karena berhasil niru pembantu. Disinilah pelajaran yang begitu indah di dalam Islam. Siapapun yang itu adalah bertakwa, sekalipun perempuan yang hitam lalu membantu, maka seluruh penduduk bumi ini disuruh niru oleh dia. Walaupun itu pengusaha, profesor, presiden, apapun, kalau itu adalah umroh dan haji, disuruh untuk meniru Siti Hajar. Kita untuk karena itu tadi apa itu namanya
MC-nya tadi. Saya itu senang sekali. Saya itu tambah senang itu karena dengarkan MC-nya itu. Luar biasa. Dia nanti itu jurusan apa kamu? BBA. Selain ahli bahasa Arab, nanti akan menjadi penggerak. Amin, 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 Allahumma amin. Saya itu menjadi bersemangat kalau lihat mahasiswa-mahasiswa cerdas, mahasiswa-mahasiswa suka berjuang untuk Islam, itu saya senang sekali. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan bersama Pak Muzaki, saya tidak pernah lalu kemudian ke kantor ini jam 8, jam 7, kadang-kadang setelah subuh saya sudah di sini. Nanti saya pulang sedikit sore kembali ke sini, sampai di sini jam 11 malam baru pulang. Tidak seperti pegawai kantor saya. Kalau besok itu misalnya ada kuliah pertama, saya malah mesti cek apakah ruang-ruang itu sudah tertata atau belum. Pernah suatu ketika besok kuliah kok ruangnya belum ditata, saya angkat kursi berapa ruang di sana, tapi bunyi dari sana ke sana. Rektor mikul kursi. Saya tidak mau tidak tertib, harus tertib. Ya dimarahi oleh orang rektor kok mikuli. Iya memang ini kan rektor itu kan memang menjadi back, menjadi penjaga gawang. Kalau yang lain belum menyerang maka dia yang harus menyerang. Itulah menurut saya pemimpin. Dan itulah yang saya lakukan selama 16 tahun. Di mana-mana tidak ada itu rektor itu sampai 16 tahun. Satu periode 4 tahun saja sudah di demo. Lalu kemudian 8 tahun apalagi demonya sudah kencang. Saya lalu kemudian ditambah 4 tahun lagi 12 tahun, 12 tahun lalu kemudian ditambah lagi 4 tahun, 16 tahun. Pak Menteri Agama kalau Prof Imam masih mau tak tambah lagi, sudah malu, sudah malu dikira itu ringan. Oh saya jadi rektor gratis, jadi rektor lalu kemudian juga harus mengangkati kursi kayak begitu. Tetapi ini seneng, saya itu seneng. Apalagi lalu kemudian lihat sampai malam begini tidak ngantuk. Saya mau pikir bahwa di sini ini harus menjadi yang terbaik. Amin, amin. Saya kalau wawancara kemarin itu untuk calon rektor di Yogyakarta, calon rektor di Palembang, UIN Palembang. Saya tanya, Bapak akan menjadi rektor 4 tahun. Gambarkan kepada saya, 4 tahun ke depan itu UIN Palembang akan jadi apa? Dia mungkin rupanya tidak bisa jawab. Dia hanya bilang, akan saya bawa seperti UIN Palembang. Di Jogja juga begitu, Bapak ini kok kepingin banget itu jadi rektor 4 tahun ke depan itu Jogja ini jadi apa? Kami ingin mengejar UIN Malang. Walaupun tidak sampai sama aku kepingin kejar. Jadi kita ini menurut orang sana-sana itu sudah lebih maju dan perlu dikejar tuh. Mereka itu kan terheran-heran di Malang ini mau membangun apa itu namanya kampus sudah saya ini katakan 100 hektar dibagi 100 hektar dibagi. Dan kalau saya selalu cari usaha, jangan dikira loh saya lalu kemudian membangun masjid itu ada uang dari pemerintah. Membangun masjid itu tidak ada dana dari pemerintah, tidak ada Pak Muzaki. Membangun masjid itu uang dari mana? Itu dari teman saya di Brunei Darussalam untuk membangun masjid ini. Lalu kemudian dulu yang sebelah sana juga perempuan belum ada masjid, saya carikan teman saya di Jeddah membangun masjid harus cari sendiri uang sendiri. Saya dari teman saya di Jeddah, kok lalu saya dilaporkan kejaksaan
katanya saya korupsi, coba pada masuk akal. Aduh, ya Saya Allah. lalu dipanggil kejaksaan. Difitnah. Waktu itu lalu kemudian saya mencoba bertanya, Pak Jaksa, ada apa Pak? Apa boleh saya bertanya sebelum saya ditanya? Asalkan ada kaitannya. Apa yang Bapak tanyakan? Kejaksaan ini negeri atau swasta? Lalu kemudian dia bilang pertanyaan kok aneh-aneh. Tidak aneh-aneh. Karena saya memang tidak ngerti di negeri. Oh kalau negeri sama. Sini kejaksaan negeri, kampus saya Islam tapi juga negeri. Kalau negeri apa? Negeri model keuangannya juga akan sama. Di sini keuangannya saya ini, di sini juga sini. Yang berlaku di kampus saya berlaku di sini, yang berlaku di sana berlaku di sini. Apa maksudnya? Maksudnya saya ingin tanya lagi. Kalau umpama di sini ini belum ada masjid, karena para pegawainya itu muslim, bisa enggak Bapak sebagai kepala mengajukan uang ke Jakarta untuk membangun masjid di kantor ini? Bisa enggak? Lalu dia diam. Terus tanya anak buah, bisa enggak kita ajukan dana? Lalu kemudian dijawab tidak bisa, katanya tidak bisa. Nah, kalau di sini tidak bisa, di sini tidak bisa minta uang negara, di tempat saya juga tidak bisa. Di tempat saya tidak bisa, di sini tidak bisa, di sini tidak bisa, di sini tidak bisa. Lalu apa maksud Bapak? Maksud saya, kalau pemerintah tidak memberi uang untuk bangun masjid dan saya bisa bangun masjid, kok lalu saya dituduh korupsi? Yang saya korupsi itu uangnya siapa? Wong nggak memberi uang. Saya disuruh ke Surabaya, tidak disangoni. Kok lalu saya dituduh nyelip uang sakunya siapa? Dan saya kan sekedar untuk meneruskan ajuan masyarakat. Ya ajuan masyarakat, ini masyarakat ngerti atau tidak ngerti? Hari ini harus dicap itu buat saya. Mungkin Bapak ada salah, salahnya apa? Salahnya Bapak tidak membuat panitia dan juga tidak membuat laporan. Ya tidak. Untuk apa saya membuat panitia? Wah itu saya disumbang masjid, bukan disumbang uang untuk bangun masjid. Disumbang masjid. Bapak mungkin tidak membuat laporan. Ya tidak, laporan tentang apa? Wah itu yang bangun itu adalah yang pemilik uang. Maka lalu kemudian kebingungan. Saya selama 16 bulan tidak pernah mengambil uang. Beliau tahu selama 16 tahun saya memimpin kampus ini tidak pernah saya. Makanya itu para rektor itu terheran-heran datanglah ke kampus ini menanyakan pada saya, Prof Imam, ada 5-6 rektor datang sini. Prof Imam, saya tolonglah saya dijelaskan ada apa Pak Rektor. Saya ini sudah membaca tulisan Pak Rektor, Pak Imam. Saya ini sudah dengarkan pidato-pidato Pak Imam. Sudah saya pahami, sudah berusaha saya jalankan. Kok kampus saya tidak maju-maju? Jangan-jangan ada ilmu Pak Imam yang masih dirahasiakan. Tolonglah Pak Imam, jangan ada yang dirahasiakan. Merahasiakan ilmu itu tidak bisa. Lalu saya bilang, memang ada yang saya dirahasiakan. Kenapa kok dirahasiakan? Karena saya beritahukan pun, sampai juga tidak bisa mengamalkan. Masuk begitu Pak Rektor? Iya. Bagaimana kalau saya misalnya bertekad akan mengamalkan ilmu Prof Imam? Ya sudahlah, kalau memang mau diminta akan saya berikan. Tapi saya masih belum percaya kalau sampean akan mengamalkan. Masa begitu Prof Imam? Iya. Bagaimana kalau saya bertekad nanti akan melaksanakan persis seperti yang dilakukan Prof Imam? Silakan yang itu, tapi tidak akan bisa berhasil. Sampai tidak berani. Lalu apa itu rahasia? Begini, sampai pernah enggak lihat sinetron?
Pernah. Itu sinetron yang suami-suami takut istri itu. Lalu kemudian tertawa, rektornya tertawa. Sinetron laki-laki, suami-suami takut istri. Kan ada kan dulu itu? Ada. Indosiar. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya begini. Ketika suami sampean-sampean itu dilantik di Jakarta untuk jadi rektor, istri kan diajak. Ketika istri diajak dengan pakaian nasional, suaminya pakai jas, lalu tanda tangan, lalu disumpah, lalu ditalantik, itu istri-istri itu kan senyum-senyum. Ya pasti, gitu kan. Lah senyum itu tanda apa? Ya kira-kira gembira, bukan sekedar gembira. Dia membayangkan bahwa bulan depan amplopnya lebih tebal. Nah, pertanyaan saya adalah, berani enggak antara sebelum dilantik dan setelah dilantik, tapi amplopnya tetap sama? Kenapa tidak tambah? Tambahan menjadi rektor itu diserahkan kepada BIN, zakat infak sedekah seperti saya, agar kalau ngumpul lalu bisa dipakai untuk bantu anak-anak yang kesulitan bayar SPP. Lalu juga sekaligus memberikan contoh kepada dosen-dosen agar bisa membayar infak 2,5%. Berani enggak mengatakan kepada istrinya? Kalau sampai begitu aku juga bilang ya itu tak bilang, dikasih ilmunya masih tetap tidak bisa menjawab. Karena itu sesungguhnya kalau TV itu cerdas, itu ceritanya bukan hanya suami-suami takut istri, tetapi rektor-rektor takut. Sehingga lembaganya tidak maju. Makanya seperti begini ini, kalau kalian maju, maka harus total sesungguhnya diberikan. Agar maju itu harus total. Dan dengan total itulah lalu kemudian seperti di Mi'raj, maka harus total nanti mengembangkan ilmu. Ilmunya lalu kemudian komplit dari berbagai buku, lalu kemudian juga dari hasil penelitiannya sendiri. Maka setelah itu lulus yang serius, lalu membangun masyarakat Madinah. Ini juga begitu kalian ini saya inginkan. Saya kemarin itu senang sekali. Katanya diundang oleh Kediri. Orang Kediri, anak Kediri itu bangun lembaga pendidikan katanya. Maju, saya disuruh ke sana. Dulu itu kecil aja juga. Kepingin saya datang ke sana untuk mengetahui apa yang dilakukan. Karena itu kemarin waktu itu Pak Muzaki, saya ngajar di Pasar Sarjana di S2 itu. Saya ngajari, lalu kemudian dia minta ujian. Ujiannya ini aja lah, aku bilang. Yang gampang-gampang buat soal sendiri. Nanti kerjakan sendiri, koreksi sendiri. Nanti nilainya serahkan saya, tapi yang jujur. Ini formal. Sebab ini formal aja. Nanti ada evaluasi yang lebih tenanan. Evaluasi tentang keberhasilanmu itu secara sungguh-sungguh. Tapi evaluasinya ujiannya tidak sekarang. Kapan? 10 tahun ke depan. Karena itu nanti kalau wisuda, tolong saya dikasih alamat. 10 tahun yang akan datang, saya akan datangi kamu di rumahmu. Ada enggak perubahan setelah kamu sekolah di UIN Malang? Itu kelihatan pinter enggak pinter itu adalah 10 tahun yang akan datang. Tak parani ke rumahmu. Dan nanti kalau sampai kamu tidak membuat apa-apa, nanti saya nyatakan kamu tidak lulus ketika itu. Dan menyatakan tidak lulus bukan hanya tak kasih nilai C atau E, tetapi tak penggal kepala. Anaknya lalu kemudian begitu Ustaz, iya, saya sanggup Ustaz, tidak usah 10 tahun, 5 tahun Ustaz tak pulang ke tempat saya akan membuat perubahan, membangun masyarakat saya. Sudah, ini maksud saya. Kalian nanti juga akan menjadi cerdas, cerdik, bukan saja lalu kemudian untuk ngurusi ininya sendiri. Sekarang kan kayaknya ngurusi ini sendiri.
Wah, megang kepala saja tidak boleh, harus pegang ini, kok yang dipegang itu sebelah sini? Tidak boleh. Akhirnya masyarakatnya jadi ruwet karena bicaranya bicara satu, bicaranya adalah bicara hati. Mi'raj kita ini mengingatkan kita untuk bicara hati yang menyelamatkan kita di dunia dari akhirat. Senang sekali saya bicara begini, tapi karena sudah capek. Yang capek bukan sampean, tapi saya capek. Karena sejak pagi saya ngajar di SD, lalu rapat di situ, sore tadi juga begitu, lalu kemudian ini setelah saya nggak jadi rektor keliling gitu. Besok itu saya harus ke Mataram, besok usahanya ke Bima, dari Bima saya harus pergi ke mana itu Jambi, dari Jambi saya harus pergi ke Bandung, harus pergi ke Makassar tanggal 17 nanti 22 di Bandung, dari Bandung nanti Gorontalo lalu kemudian ke Medan, ngomong orang-orang supaya mahasiswanya dibikin yang bagus, jangan lalu kemudian mengajar setengah-setengah. Ini adalah generasi penerus. Kalau ingin bangsa ini menjadi maju, maka anak-anak muda mahasiswa inilah yang harus kita bekali dengan tulus, ikhlas, dan sungguh. Itulah ini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kalian menjadi sukses. Amin. Selalu mencintai ilmu, mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai orang tua, dan mendapatkan ridho. Saya ingin Anda bukan hanya sekedar menjadi manusia, tetapi manusia pilihan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki MA. Kepada beliau kami persilahkan. Injak-injakan sebentar. Doanya diinjak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna waladana wa talamidana ashabana wa dhurriyyatina mu'minina min ahlil ilmi wal khair wal tuqa wa tijara wa yaqul min al-khair. Allahumma salli ala muslimin wa aqina wa muslimin wa qina wa iyyakum syarra masa'ib dunya wa din. Allahumma sallim imanana wa sallim dinana wa sallim aqidatana wa sallim aqlana wa sallim dunyana wa sallim ukrana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.